hari ini sidang untuk 3 terdakwa, ya, terdakwa Robert Indarto, kemudian Suwito Gunawan dan Rosalina. Ya. 2 hari ya saya ikutin acara persidangan. Intinya saya ingin mendengar langsung dakwaan yang ada dari pihak Kejagung. Di situ ada hal-hal yang kita masyarakat khususnya Bangka Belitung akhirnya terbuka matanya, yaitu adanya memang di satu ada sisi negatif dan positifnya dengan kasus ini. Intinya pertambangan timah itu sudah ada di tahun 1724. Permasalahan yang dihitung adalah kerugian negara itu di tahun 2015 sampai 2022, sedangkan kerjasama itu terjadi selama kurang 1,5 tahun. Ekonomi Bangka Belitung dari dulu sangat tergantung dengan pertimahan dan turunannya. 60% adalah dikuasai oleh rakyat kecil atau bisa kita sebut dengan tambang rakyat, di mana tambang-tambang ini biasanya melakukan dengan alat-alat yang sederhana dan menjadi rutinitas dan kebiasaan serta kearifan lokal dari masyarakat Bangka itu sendiri. Dengan kejadian penindakan ini, kita dari segi positifnya sebagai seorang aktivis lingkungan ya, saya Lirbuin orang aktivis lingkungan, saya bersyukur perjuangan kita untuk menghambat tidak terjadi perambahan hutan pada kawasan-kawasan terlarang, aliran Sungai Das, karena saya juga salah satu petinggi dari forum daerah aliran sungai, terus juga dari HKTI ya, HKTI. Jadi benar-benar apresiasi untuk itu. Cuma dari segi negatifnya, alangkah bijaksananya ketika melakukan suatu tindakan atau keputusan, kita pakailah suatu opsi ya, karena kita tahu ini pondasi kita di atas langit. Ketika pondasi kita dicabut, harusnya tiang-tiang itu juga dijaga, jangan sampai jatuh. Kenapa? Karena ketergantungan masyarakat Bangka Belitung ini, yang notabene yang ditahan sekarang adalah para pemberi makan dengan diversitas usaha-usaha, bukan hanya timah. Itu akhirnya terciptalah bom PHK di masyarakat Bangka Belitung, khususnya yang bekerja bukan di sektor pemerintahan, bukan di perbankan dan yang lainnya, tapi mereka ini ada yang kerja hari ini makan, besok harus makan lagi cari duit. Nah, hal-hal seperti ini, dan ini dikuasai 60% lebih, terutama emak-emak ya, yang kita bilang ada chattingan itu bibir merah, penambang bibir merah, hal seperti itulah. Jadi semoga ya ke depannya ada satu pikiran lagi dari kami seorang Bangka Belitung, bahwa ini kasus selalu terjadi pada saat pergantian kekuasaan. Dulu di 2006 peralihan dari SBY ke PDI, ya ke Pak Jokowi. Terjadi juga penangkapan seperti ini dari raw material bentuk pasir kering. Akhirnya kita setelah terjadi proses dan mereka dibebas, itu terbentuklah namanya ingot atau logam. Nah sekarang dengan adanya kejadian ini, harapan kita kalau memang sudah ada terjadi penindakan ini di luar nalar-nalar yang ada, di luar nalar-nalar kami orang masyarakat Bangka Belitung, adanya hilirisasi. Jangan lagi ganti nanti 10 tahun lagi kejadian lagi, ketangkep lagi. Ekonomi kami berrekoperi itu 3 tahun baru bisa dianggap benar-benar bisa kembali pulih ya gitu loh. Inilah harapan kita. Kalau pemerintah bisa memberi suatu solusi satu masyarakat dengan penghasilan rata-rata 200 sampai 300 per hari, apakah mampu? Ini sudah Bangka Belitung sudah hancur. Makanya saya datang ke sini bukan saya ada pengusahanya, saya datang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mengapa ini terjadi. Dan dari dakwaan-dakwaan yang saya dengar, baik itu ke kawan-kawan yang smelter maupun orang PT Timah, ada satu clue yang membuat saya berpikir memang lingkungan harus kita jaga. Pertama, kami selalu melakukan kegiatan perbaikan lingkungan, baik itu rencana jangka pendek maupun jangka panjang, dan kebetulan saya juga adalah kelompok kerja mangrove. Jadi sebenarnya sesuatu itu jangan by design. Pikirkan rakyat Bangka Belitung. Mau nggak mau mereka adalah yang memberi makan kami Bangka Belitung. Bukan saya nggak bekerja dengan mereka, tapi saya peduli dengan rakyat saya.